Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi merancang teks editorial berdasarkan struktur dan kebahasaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ernawati SPD. Selamat menyaksikan. Berbeda dengan teks yang lain, merancang teks editorial membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari menyiapkan bahan, merancang sebuah kerangka, menyesuaikan tema, memberi batasan-batasan dalam berpendapat, sampai dengan menjaga objektivitas serta visi dan misi lembaga tertentu. Merancang teks editorial dapat diartikan sebagai menyusun teks secara tertulis atau menyusun teks secara lisan dengan cara mengikuti kegiatan editorial atau perbincangan. Ide-ide kita harus disampaikan secara runtut agar pembahasan permasalahan dalam teks editorial memuaskan semua pihak. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks editorial menurut Allen Westroth adalah: pertama, tentukan topik yang disignifikan dengan sudut pandang berita terkini yang akan menarik minat pembaca. Kedua, kumpulkan berbagai informasi dan fakta, termasuk laporan objektif, dan lakukan penelitian. 3. Kemukakan opinimu secara singkat dengan model pernyataan tesis. 4. Jelaskan isu tertentu secara objektif sebagai wartawan dan katakan mengapa situasi tersebut sangat penting dibicarakan. 5. Berikan terlebih dahulu sudut pandang berlawanan bersama beberapa kutipan dan fakta yang ada. 6. Sanggah atau tolak sisi yang lain dan kembangkan kasus kamu dengan menggunakan fakta-fakta, detil-detil, tokoh-tokoh, dan kutipan-kutipan. 7. Akui poin yang berlawanan. 8. Ulangi frasa kunci untuk memperkuat ide hingga melekat dalam benak pembaca. 9. Berikan solusi yang realistis. 10. Ringkaslah menjadi suatu kesimpulan yang menegaskan kembali pernyataan pada tesis awal. 11. Jagalah agar tidak lebih dari 500 kata. Setiap tulisan diperhatikan. Hindari penggunaan kata saya. Sabrinek dan Kemper menawarkan 5 langkah sederhana penyusunan teks editorial sebagai berikut. Pertama, kemukakan pengalaman pribadi dalam bentuk pernyataan menjadi sebuah tesis. Kedua, berikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda dengan isu yang dikemukakan. 3. Kemukakan contoh-contoh yang akan mendukung sudut pandang penulis. 4. Berikan alasan terhadap opini yang dikemukakan. Kelima, paragraf terakhir hendaknya diakhiri dengan penegasan ulang akan tesis yang dikemukakan di awal. Akhiri pula dengan catatan yang positif. Kriteria penulisan editorial antara lain: yang pertama, mengenal baik visi dan misi media karena tulisan tajuk atau editorial mencerminkan hal tersebut. Kedua, memiliki kedalaman analisis sehingga mampu mengungkapkan sesuatu di balik fakta dan menjangkau jauh ke depan. 3.
berpengetahuan dan berwawasan luas karena sebuah peristiwa atau fakta memiliki kaitan dengan fakta lain. Keempat, memiliki banyak referensi yang akan menjadi acuan dalam pengembangan ide atau pemikirannya. Kelima, berkepala dingin dan tidak emosional agar ketika menulis tetap terjaga kejernihan berpikir dan suasana hati. Dan keenam, telah lama menjadi wartawan sehingga mampu menjaga etika jurnalistik dan kepenulisan. Dalam penyuntingan teks editorial diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, proses pra-penyuntingan. Proses pra-penyuntingan naskah meliputi pengecekan kelengkapan naskah, ragam naskah, daftar isi, bagian-bagian bab, ilustrasi atau tabel, gambar, catatan kaki, informasi mengenai penulis, dan membaca naskah secara keseluruhan. Yang kedua, proses penyuntingan. Dalam proses penyuntingan, yang perlu diperhatikan dengan cermat dan seksama oleh penyunting adalah masalah ejaan, tata bahasa, kebenaran fakta, legalitas, konsistensi, gaya penulis, konvensi penyuntingan naskah, dan gaya selingkung. Ketiga, pasca penyuntingan naskah. Dalam proses ini, setiap editor harus memeriksa kembali kelengkapan naskah, nama penulis, kesesuaian daftar isi dan isi naskah, tabel, ilustrasi, gambar, prakata, kata, pengantar, sistematika tiap bab, catatan kaki, daftar pustaka, daftar kata atau istilah, lampiran, indeks, biografi singkat, sinopsis, nomor halaman, sampai naskah siap. Dalam melaksanakan kegiatan penyuntingan teks editorial, kita perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, keterbacaan. Artinya, naskah yang telah disunting pada akhirnya harus dapat dibaca oleh sasaran pembacanya. Kedua, konsistensi. Artinya, naskah yang telah disunting harus ta'an azas atau konsisten. Ketiga, kebahasaan atau tata bahasa. Artinya, naskah yang telah disunting itu tata bahasanya benar, sesuai jenis bacaannya, dan sesuai dengan tingkat perkembangan pembacanya. Keempat, gaya bahasa. Artinya, naskah yang telah disunting penulisnya atau penyajiannya memiliki gaya yang disebut gaya bahasa atau gaya penulisan. Kelima, ketelitian data atau fakta. Artinya, naskah yang telah disunting itu menurut data atau fakta yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan ketepatannya sehingga tidak membuat pembaca melakukan kesalahan akibat membaca naskah tersebut. Keenam, legalitas. Artinya, naskah yang telah disunting itu memiliki keabsahan untuk diterbitkan. Dan yang ketujuh, kelengkapan naskah. Artinya, bagian-bagian naskah harus lengkap. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ini, di mana pembahasan mengenai merancang teks editorial berdasarkan struktur dan kebahasaan dapat memberikan pemahaman dan manfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.